Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun, tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Nadanya ini depresi banget. Angin muter, utara, selatan, utara. Kadang-kadang kalau kita mikir normal, loh gitu loh kok dipikiri kan gitu ya. Sungai mengalir ke laut, laut kok gak penuh-penuh. Kita kan mikir loh, terus kenapa? SBT loh mas anak mudanya. So what? Tapi bagi orang depresi ya ini saudara, pikirannya tuh semua tuh jadi kayak percuma gitu. Dikasih ini percuma, sia-sia. Ini pusat depresi. Manusia itu dapat menanggung penderitaan apapun asal tidak kehilangan makna. Nah saudara, kalau saya harus memberikan satu resep untuk depresi, meskipun ini nggak cukup, tapi kalau saya harus milih salah satu, karena kan kalau dijelasin semua ya nggak cukup waktunya pagi hari ini. Tapi kalau saya boleh memberikan satu resep yang bagi saya pribadi sangat manjur adalah menemukan makna ini. Apa sih makna itu? Apa yang dicari orang? Karena kalau saya mendapatkan maknanya, saya mendapatkan arti, maka penderitaan seberat apapun, depresi itu penderitaan saudara-saudara, itu akan menjadi sesuatu yang bisa saya jalani dengan berani. Yang paling berat itu ya begini, untuk apa aku mengalami semua ini? Apa artinya ini Tuhan? Apa artinya hidupku? Apa artinya? Kalau sudah begitu, aduh tenggelam makin lama makin dalam. Temukan maknanya. Nah, bahan utama kebahagiaan, kalau saudara baca di Pengkhotbah pasal yang kedua, oke saya tidak akan bacakan supaya ini ya, tapi saya akan baca ayat pertama aja, ayat awal. Mari dikatakan, aku hendak menguji kegirangan, nikmati kesenangan, tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dalam hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun dan taman, menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagi kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman dan seterusnya. Aku membeli budak, aku mengumpulkan emas, aku mengumpulkan penghibur dan segala macam. Ini adalah perjalanan orang yang mencari kebahagiaan. Tapi dikatakan setelah itu semuanya percuma, sia-sia, sia-sia. Saudara, bahan utama kebahagiaan itu adalah makna. Saya menyebut begini, kebahagiaan didapat melalui akumulasi makna, bukan perasaan nyaman. Nah ini sebuah rahasia, sebuah kebenaran yang orang lupa. Kita itu di zaman modern, kita tuh mencari rasa nyaman, rasa enak. Itu yang kita kejar. Rasa itu bisa dibeli. Bisa. Mau makanan enak, bisa dibeli. Mau libur enak, bisa dibeli. Mau ranjang yang enak, bisa dibeli. Bisa. Saudara ingin rasa, perasaan, bisa dibeli. Saudara ingin hiburan, undang penghibur yang paling top. Saudara ingin dengar musik yang bagus, saudara bisa undang pemain musik yang hebat. Dengan uang, kita bisa membeli rasa. Tetapi makna tidak bisa dibeli. Dan manusia itu tidak dipuaskan dengan rasa. Khotbah saya terakhir tentang rasa cukup mengatakan bahwa makin saudara memenuhi dirimu dengan kenikmatan itu, kenikmatan itu akan makin menurun. Pengkhotbahnya adalah orang yang paling frustasi. Kenapa? Karena dia pikir dia sudah mendapatkan segalanya. Dia lakukan segalanya. Kalau dibilang sukses, itu sukses saudara, pengkhotbah itu. Tapi di tengah-tengah segala keberhasilannya, di tengah-tengah segala kepenuhan hidup itu, dia justru menemukan apa? Kosong. Apa artinya semua ini? Gak ada maknanya. Kalau saudara mau bahagia, carilah makna. Manusia sekaya apapun, sesukses apapun, kalau dia tidak bisa menemukan arti, untuk apa aku hidup, untuk apa aku ini, dia tidak akan bahagia. Tapi kita boleh kehidup pas-pasan, keuangan kita ngepres, tapi kalau kita menjumpai hidup ini sangat berarti, meaningful, orang itu akan bahagia. Ya.
prinsip yang berikutnya adalah it's all about God. Ini yang kita perlu sadari. Tadi mencari makna, kita sekarang ini. Pusat kehidupan, kehidupan bukan tentang kita, pusatnya bukan di kepentingan kita, maknanya tidak ada di dalam kita. Ini zaman di mana orang itu diajari, dididik dari kecil untuk mementingkan diri sendiri. Aku mendirikan bagiku, dikatakan di Pengkhotbah pasal yang kedua. Aku membangun untukku, bagiku, aku lakukan ini. Aku membangun, mengerjakan bagiku. Saudara, kalau engkau menjadikan aku sebagai pusat, yang saudara temukan hanyalah kekosongan saja. Ya, dalam dirimu itu tidak ada apa-apanya. Kalau saudara menjadikan diri saudara pusat, zaman sekarang kan sampai ada iPhone, iPad, iPod, me, saya, saudara. Ada kata-kata begini, success is my right, kata Andri Wongso. Pertanyaan saya, kalau saudara sudah ngeklaim itu dan kau tetap tidak sukses sesuai pandanganmu, apa yang terjadi? Dua kemungkinan, kau nyangkal atau kau marah, sudah. Dua-duanya depresi ujung-ujungnya. Because success is my right. Siapa yang bisa menjamin kau pasti sukses? Tidak ada yang bisa menjamin. Sukses itu bukan, success is not about me. Jangan hubungkan sukses dengan saya. Saya berhak sukses, saya harus kaya, anak Tuhan harus kaya, anak Tuhan. No, jangan hubungkan keberhasilan, keberartian hidup dengan diri saudara. Engkau akan tersesat. Serius, jemaat MDC saya kasih tahu, mungkin saudara tidak akan pernah dengarkan khotbah seperti ini di gereja lain. Kalau saudara menjadikan dirimu sebagai pusat alam semesta, yang sukses Anda, yang berhasil Anda, yang bahagia Anda, saya jamin saudara hanya akan menemukan ketidakpuasan yang makin besar. Kita pengkhotbah dengan jelas mengatakan hal itu. Lagu tadi kita nyanyikan, Jesus is the center. Bukan kita. Hari-hari ini kita dibombardir dengan itu. Anak-anak, ada pengajaran kan, anak itu harus diberitahu, you are special, you are, waduh, kamu luar biasa, kamu unggul, kamu ini. Pada satu saat mereka akan menjumpai bahwa mereka tidak spesial. Saya beritahu saudara, none of us is special. Kita ini manusia biasa, right? Saya tidak spesial, saudara tidak spesial. Ya, kita semua spesial. Kalau semua spesial, maka semuanya menjadi tidak spesial. Bisa ngerti? Spesial itu artinya ada perbedaan. Kalau semua orang spesial, nanti nggak ada yang spesial. Kita itu dua status kita. Yang pertama, kita diciptakan dari debu. Ya kan? Debu itu saya senang dengan Tuhan. Tuhan itu pinter kalau bikin. Waktu Tuhan itu menciptakan manusia, dia kan mikir bahan apa ya? Tuhan bisa pakai bahan apa aja. Tapi dia sengaja, Allah sengaja memilih bahan debu. Kenapa? Allah tahu pasti debu itu dari zaman kejadian sampai akhir zaman tidak pernah ada harganya. Pasir itu masih ada harganya, kerikil masih bisa dijual. Mana ada zaman sekarang orang jual debu? Ada nggak? Ada yang mau beli debu? Saya punya banyak di rumah. Saya jual murah deh. Itu menandakan bahwa you are nothing. Kita ini bukan pusatnya. Kita ini debu. Mati kita kembali kepada debu. Kita ini worthless sebetulnya, nggak ada harganya. Tetapi, nah itu dia luar biasanya. Di dalam debu ini Allah menghembuskan dirinya, rohnya. Itu yang membuat engkau sangat mulia. Itu yang membuat engkau berbeda. Nah manusia harus menemukan keseimbangan ini. Orang depresi mengatakan aku ini cuma debu, mati aja enak. Salah. Tetapi orang yang besar kepala kayak Hitler, aku ini Allah, aku ini Tuhan. Juga keliru. Temukan keseimbangan di situ. Saat saudara depresi, saat saudara stres, katakan Tuhan, pusat kehidupan bukan aku. It's all about you. Saat saya menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan saya, saudara tahu, bebanku itu lenyap. Saya menyadari bahwa tanpa saya pun Allah tetap bekerja, dunia tetap berjalan. Menyadari ini, pada saat saya menyadari betapa tidak pentingnya saya, itu somehow membebaskan saya dari segala stres saya. Tetapi saya juga menyadari betapa besarnya kasih Tuhan.
Aku yang begini tidak berharga, dicintai, bahkan Kristus mati di atas kayu salib untuk aku. Who am I? Dan saat itulah sukacita itu masuk. Kenapa? Tuhan, aku ini tidak berharga, tapi cintamu kepadaku itu ajaib. It's all about God. Di dalam Kristus segala sesuatu punya makna. Nah ini dia. Karena makna itu tidak bisa saudara temukan di dalam dirimu. Engkau kaya, engkau ganteng, engkau terkenal. Banyak orang terkenal bunuh diri. Banyak orang kaya frustasi dengan hidupnya. Karena makna itu ditemukan di luar diri saudara. Yaitu in Christ, dalam Kristus. Nah saudara kalau mengerti ini, saudara lihat Roma 8 ayat 17. Saya akan buka untuk saudara ya. Atau kita buka sama-sama saja. Kita tadi belum baca ayat sama sekali. Saya masih punya waktu 2-3 menit ini. Saya sudah hampir berakhir. Roma 8 ayat yang ke-17. Saudara lihat. Dan jika kita adalah anak, dikatakan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagian yang B dikatakan, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi penderitaan itu adalah prasyarat untuk kemuliaan. Sama seperti gini, kalau saudara mau dibangkitkan, saudara harus mati dulu. Masuk akal. Kalau saudara mau mengalami kemuliaan, saudara harus menderita dulu. Itu logikanya. Nah, depresi adalah sebuah bentuk penderitaan. Kadang saya mikir, Tuhan, aduh, tidak semua penderitaan bersifat dosa. Ada sakit penyakit. Ada yang anaknya sakit dan kemudian mati, ada yang kena kanker, kena apa. Itu penderitaan. Itu tidak adil. Tapi itulah prasyarat untuk kemuliaan. Tanpa penderitaan, tidak ada kemuliaan. Sama seperti orang kalau belum mati, dia tidak mungkin dibangkitkan. Jadi pada saat kita di dalam Kristus, kita baru ngerti, oh ternyata semua penderitaanku ini ada maknanya. Hari-hari ini kalau saudara lagi menderita nih, lagi bergumul, saya nggak tahu, kalau dengan depresi, dengan kesulitan keuangan, yang bukan dari dosa maksud saya ya. Kita tuh kan bisa aja sih, kita tuh sudah hidup sebaik-baiknya, tetapi ada aja kena masalah ini, masalah itu, penderitaan karena iman apalagi. Saudara dibenci karena iman saudara, saudara bergumul, Tuhan kok gini. Saya beritahu saudara, yang kau derita pada hari ini itu adalah prasyaratnya. Saat Yesus datang kembali, engkau akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, berbahagialah engkau yang jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab pencobaan itu akan mendatangkan keutuhan dan kesempurnaan iman. Yang terakhir adalah ini saudara. Hal praktisnya apa? Relate. Nah ini dia, tema relate muncul. With God, baca dan lakukan firman. Mati rasa, kalau saya alami itu gitu. Harus tahu, tapi gak ada rasanya. Iya, jangan hidup karena perasaan. Lakukan aja. Kayak orang minum obat, sakit minum obat. Apa langsung sembuh? Enggak. Sudah sakit, mulut pahit, suruh minum obat, pahit lagi. Rasanya aduh gak pas banget gitu kan. Tapi itulah, baca firman, baca mazmur-mazmur yang stres-stres, baca aja. Dan jadikan itu teriakan hati saudara, Tuhan tolong saya. Karena it's all about God. Pada waktunya kalau saudara terus melakukan hal yang benar itu akan berbuah dan saudara akan menuai berkat. Orang stres kayak apapun kalau melihat berkatnya itu datang, dia akan bersuka cita. Jangan menyendiri, ini dia, relate with others. Orang depresi selalu kudu menyendiri, itu masalahnya. Kalau saudara nuruti, aduh tambah gelap begitu. Cari sel group. Ayo, ini kita punya banyak sel group yang bagus-bagus. Aduh Pak, ketemu teman sel tambah stres aku. Ya wes pindah. Jangan-jangan saudara yang bikin stres teman satu sel. Tapi menyendiri bukan jawaban, sudahlah, menyendiri bukan jawabannya. Give. Makna itu diperoleh dengan terlebih dahulu memberi makna pada hidup orang lain. Saudara mau hidup yang berarti.